Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Sawaludin, salah satu dosen di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada semester ganjil ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya mata kuliah Pendidikan Pancasila, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mata kuliah Isu dan Perkembangan Mutakhir PKN, dan mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran PPKN berbasiskan IT. Pada kesempatan ini, saya mau menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi dan merupakan salah satu mata kuliah wajib kurikulum yang diajarkan pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan membahas dan mendalami tentang pengetahuan dan pengalaman belajar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokrasi berkeadaban, menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia, memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mewujudkan diri menjadi warga negara yang baik atau good citizen, yang mampu mendukung bangsa dan negara, dan kemudian diharapkan menjadi warga negara yang demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, atau dikatakan dengan smart citizen, berkeadaban dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam mengamalkan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang dimilikinya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu merumuskan hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional dan mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pokok bahasan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep identitas nasional dan menentukan esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Yang ketiga, mampu memahami konsep dan urgensi integrasi nasional dan membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, mahasiswa mampu menemukan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang keenam, mahasiswa mampu membangun kesadaran dan meyakini pentingnya keterlibatan atau peran serta dalam praktik demokrasi Pancasila. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menelaah konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menemukan esensi dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif
kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu menganalisis urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Nah, selanjutnya berikut ini materi dari mata kuliah ini yang saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Yang kedua, identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Yang ketiga, integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah nilai dan norma konstitusi Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan konstitusional atau konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Yang kelima, harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang keenam, demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang ketujuh, penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedelapan, wawasan Nusantara. Dan yang terakhir di situ adalah ketahanan nasional dan bela negara. Untuk menjelaskan bagaimana saya menyelenggarakan mata kuliah tersebut, saya akan memaparkan teknik pengajaran saya dengan menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, bagaimana saya menyampaikan materi pada mahasiswa? Ada beberapa strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan. Satu, penyampaian dengan menggunakan bahan tayang berupa PPT yang didesain dengan berbagai macam aplikasi. Dua, penyampaian dengan menggunakan textbook. Buku yang sering digunakan adalah buku pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Tiga, pembahasan studi kasus di kelas setiap minggunya. Saya meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi kasus yang ada di beberapa bab. Dan selain itu juga mahasiswa saya minta untuk membuat jurnal pembelajaran tiap minggu. Ini salah satu tujuannya adalah untuk membiasakan mahasiswa membaca bukunya atau materi yang ada. Teknik yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam mata kuliah ini ada beberapa cara berkomunikasi dengan mahasiswa. Satu, melakukan tatap muka di kelas. Di kelas biasanya saya memancing mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, baik itu bertanya, menanggapi, mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya. Untuk berkomunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Dua, menggunakan media WhatsApp group sebagai sarana diskusi di luar kelas selama 24 jam 7 hari. Yang ketiga, saya menggunakan Google Classroom untuk berdiskusi dengan mahasiswa, memberikan feedback atas proyek-proyek yang mereka kerjakan. Terakhir adalah teknik assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama, biasanya saya selalu menjelaskan tentang kontrak kuliah yang kami sepakati bersama. Dalam kontrak kuliah tersebut, saya memuat cara saya menilai dan kemudian bobot penilaian saya terhadap mereka, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut ini adalah contoh skema yang saya sampaikan pada mahasiswa ketika kontrak perkuliahan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
adik-adik? Oke, pada hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Yang kurang sehat mudah-mudahan cepat sembuh. Pertemuan kita yang 9 ini, seperti yang tadi saya bilang, itu ketahanan nasional. Berarti kita akan ada beberapa komponen atau ada beberapa materi yang akan kita inikan ya, kita bahas pada hari ini diantaranya ya. Nah, ini sebelum pembahasan kita ya, ada konsep dan urgensi ketahanan nasional, dan kemudian ada alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional ya, dan kemudian yang ketiga dinamika dan tantangannya, dan terakhir di situ adalah esensi dan urgensi ketahanan nasional. Selanjutnya ada pertanyaan di benak kita, apa sih sebetulnya ketahanan nasional gitu kan? Ada dua konsep di situ, ada ketahanan sama nasional. Baik. Oke, di sini kita lihat konsepnya, konsep dari ketahanan nasional itu sendiri. Seperti yang tadi pertanyaan saya, ada ketahanan dan ada nasional. Nah, bisa kita lihat ini ada konsep dari ketahanan itu berasal dari kata tahan gitu ya, tahan gitu ya, itu baru menjadi ketahanan. Dan kemudian ada nasional, di situ ada kata nation gitu ya, nation. Tahan itu berarti tabah, kuat gitu ya, dapat menguasai diri, gigih dan tidak mudah menyerah. Dan kemudian kalau kata nation itu adalah berarti bangsa. Jadi bisa kita simpulkan di situ adalah ketangguhan dari bangsa. Kita ambil saja di sini, kalau misalnya kita ambil kata tabah berarti ketabahan dari sebuah bangsa. Begitu juga dengan kata-kata yang lain ya. Mataraman ya mengatakan bahwa ada 3 konsep gitu ya. Apa 3 wajah itu? Nah, kita lihat di situ ya. Ya. Secara konsepsi, kondisi dan strategi. Ya. Nah, kita lihat nih. Kalau secara konsepsi, ketahanan nasional itu adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Ya. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Nah, ini kita penuhi garis bawah dia Astagatra itu. Juga di situ adalah sebagai ilustrasinya adalah apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun yang lalu. Itu berarti berbicara kondisi bahwa Indonesia misalnya di zaman Orde Lama, Orde Baru dan zaman reformasi bisa kita bandingkan bagaimana keadaan ketahanan nasional. Yang ketiga, ya, konsep strategi atau pengertian bahwa ketahanan nasional itu adalah sebuah strategi. Ya, strategi pengertian yang ketiga ini adalah ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra. Ya, tentu kalian bertanya-tanya ini apa sih Astagatra? Tapi kalau sudah membaca bukunya, pastinya tahu nih Astagatra itu apa, kan gitu ya? Ya. Nah, ini dari pengertian Surya Astagatra. Berarti ketahanan nasional itu memiliki lebih dari satu wajah katanya. Ikan Asta. Ini bangsa apa sih Astagatra ini? Samsakerta gitu ya. Berarti ada 2 kata gitu ya. Ada bangsa. Kalau dari pengertian ini kira-kira ini apa sih Astagatra? Ya. Oleh karena itu dilihat nih, asal itu kalau ini gatra, delapan aspek gitu ya. Nah, inilah sebetulnya yang tadi digambarkan bahwa konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Ajaran Astagatra ini 8 aspek ini yang akan menentukan ketahanan nasional itu sendiri gitu ya. Nah, ada di 2 bagian ya, yang 8 ini dibagi menjadi 2. Di sini diperhatikan
Ada Trigatha. Trigatha itu masa tahu ya? Tiga aspek gitu ya. Dan apa istilahnya kalau ini? Masa Pancasila nggak tahu gitu kan? Panca itu 5 kan gitu ya? Oke, 3 aspek dan 5 aspek. Mana yang 3, mana yang 5? Silakan perhatikan. Tadi itu Trigatha itu alamnya, gitu ya, sifatnya alamiah, dan kemudian Pancagatra itu sifatnya alamiah. Mari kita lihat satu-satu. Ya, yang Trigatha maksudnya yang mana sih? Nah, ada geografi, SDA dan SDM. Ya, kenapa saya bilang tadi itu Astagatra ini sebagai sebuah tolak ukur dari ketahanan nasional? Mari kita bahas satu-satu nih. Ya, kita bahas satu-satu. Dari aspek yang 3, yang alamiah ini geografis ya. Geografis. Ini alami enggak? Geografis kan, geografis itu Indonesia letaknya di mana? Antara 2 benua samudra. Nah, bagaimana setelah merdekanya? Apakah 2 benua ini bisa dimaksimalkan? Atau bisa diminimalkan? Kan gitu ya? Nah, ini bisa kita analisa. Atau bisa kalian analisa. Nah, kira-kira faktor geografis ini Indonesia bisa menjadi kekuatan atau kelemahan? Min atau plus? Oke, kita lihat SDA. Kemudian SDM ya. SDM. Ya, apakah Indonesia ini kuat atau tidak kan gitu ya? Dari segi SDA seperti yang tadi saya bilang, bahwa SDA kita melimpah. Orang Eropa bilang di Indonesia itu surga, gitu kan? Surga apa yang tidak bisa hidup di Indonesia? Apa yang tidak ada di Indonesia? Kan begitu ya? Ya, kan dari segi sumber daya alam kita kaya raya, Indonesia kaya raya kan gitu. Berarti faktor alamnya ada kita sebetulnya daya tahan kita kuat. Dan kalau dari segi SDA sama geografis dua-dua ini. Ya. Tapi yang menentukan sekarang yang ketiga, ya, yang menentukan 2 hal ini adalah yang ketiga, yaitu SDM. Penentu dari Trigatha ini. Ya, ini adalah penentu dari Trigatha. Kenapa saya bilang penentu? Kita lihat, SDM kita kaya, geografis kita letaknya sangat strategis. Tapi kalau SDM-nya rendah, ya, Indonesia tidak akan maju, kan gitu ya? Tidak akan bisa mengejar negara-negara sekitar kita. Biasanya saja kita berada di mana? Ya, ini bisa kita lihat. Atau dari segi ketahanan nasional saja Indonesia berada di mana di ASEAN? Ya, kalau kita lihat dari sini berarti kalau dari aspek Trigatha itu kita lemah. Itu kan? Disebabkan oleh SDM kita masih rendah. Bisa dipahami? Oke, dari Trigatha. Sekarang kita lihat Pancagatra. Pancagatra itu 5 ya? 5. Apa saja yang 5? Ada ideologi gitu ya? Ideologi. Kita masing-masing nih. Ideologi, ada politik gitu ya? Ekonomi, sosbud, dan pertahanan keamanan. Paham maksud saya? Nah, oleh karena itu inilah yang saya maksud tadi itu adalah sebuah tolak ukur dari ketahanan nasional. Dari konsep Astagatra. Selanjutnya sekarang beda negara karena tadi itu selain ketahanan nasional kita juga berbicara tentang beda negara. Apa itu beda negara? Kan gitu ya? Silakan. Apa itu beda negara? Ada yang oke? Bahasa bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara
yang dijiwai dengan rasa cintanya kepada negaranya, yaitu negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, berarti ada lagi beberapa tentang bela negara. Jadi menurut saya Bapak bela negara itu merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang warga negara sebagai bentuk cintaannya terhadap negara di dalam menjaga Apa wujud cinta terhadap bangsa? Oke, silakan. Bersekolah dengan baik gitu ya. Banyak pendidikan gitu ya. Apa lagi selain itu? Wujud cinta tanah air, taat peraturan, apa lagi? Hah? Menjaga persatuan dan kesatuan, ada lagi? Pengabdian sesuai profesi, ada lagi? Tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama. Toleransi. Oke, sebenarnya benar ya Kak? Itu adalah wujud dari cinta tanah air. Bela negara itu bentuknya ada dua gitu ya. Ada fisik dan ada non fisik. Oke, nilai dasar bela negara. Tadi banyak disebutkan, ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemudian ada bela berkorban untuk bangsa dan negara, ada kemampuan awal bela negara. Oke, nanti ini yang akan kita diskusikan juga ya di kegiatan yang terakhir. Oke, kita lanjut dan secara historis bisa digambarkan ketahanan nasional itu seperti ini. Ya, secara lebih lengkapnya silakan dibaca baik ya terkait dengan historis bagaimana ketahanan nasional ini. Gitu ya? Bisa dipahami? Oke, selanjutnya tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional. Oke, kalau begitu dengan selesainya materi yang tadi, maka kita akan berdiskusi di sekarang selanjutnya. Ya sekitar 15 menit aja. Mandu, saya minta satu orang untuk memandu diskusinya. Teman semuanya, izinkan saya di sini dirinya saya sebagai moderator yang memandu untuk diskusi pada siang hari ini, di mana kita akan diskusikan antara di sini ada tim pro, ya tim pro, tangan tim pro, dan tim kontra. Oke, jadi tema kita hari ini yaitu bagaimana wajib leader, bagaimana pandangan dari tim pro dan bagaimana pandangan dari tim kontra. Untuk itu, sebelum memulai semuanya, kalian dengarkan instruksi dari moderator, jangan sampai ada gerakan tambahan ataupun tidak memperhatikan instruksi. Yang ribut sudah bisa keluarkan. Oke, yang pertama, kita lanjut saja. Sekarang saya kasih waktu untuk tim pro menyampaikan pandangannya, persepsinya bagaimana, kenapa harus pro dengan wajib militer. Saya kasih waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum info untuk membacakan atau menyampaikan alasan mengapa sih wajib militer itu perlu dilakukan atau dilaksanakan misalnya di negara kita. Yang saya sampaikan menurut dasar hukum wajib militer. Nah, dasar hukum wajib militer itu membentuk warga negara yang disiplin, warga negara yang tangguh secara fisik dan mental, serta keberanian dan kemandirian dari warga negara itu sendiri. Dan kemudian di sini ada pasal 30 dari ayat 1 dan ayat 2, yang dimana
ayat 1 ini berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi di sini kita sebagai warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban, di mana nanti kewajiban kita itu untuk melakukan bela negara dengan berbagai cara, dengan cara-cara yang akan dilakukan untuk membela negara kita dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Baik, tanggapan 1 menit dari tim Pro. Tadi tim kontra mengatakan ini melanggar hak asasi manusia. Bagaimana? Silakan. Terima kasih. Sebetulnya dari tim kontra terkait dengan wajib militer ini. Alasan kami mengatakan bahwa wajib militer ini adalah suatu kewajiban bagi warga negara berdasarkan konstitusional yang telah disebutkan oleh anggota sebelumnya. Di mana di sini bahwa dijelaskan dalam konstitusi kita, terutama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sehingga di sini perlu ditekankan bahwa merupakan usaha bela negara, pertahanan dan keamanan itu merupakan hak dan kewajiban. Baik, teman-teman semuanya. Di sini kita dari tadi berbicara antara pro sama kontra. Namun di sini perlu kita satukan persepsi bahwa pentingnya kita membela negara. Entah itu kita wajib militer dari kalangan tim pro bahwa wajib militer itu harus, dan tim kontra wajib militer itu tidak harus, karena ada cara lain yang kita lakukan. Jadi mungkin diskusi kita cukupkan sampai di sini karena nanti akan dievaluasi oleh Bapak dosen kita terkait kurang lebihnya diskusi kita pada hari ini, dan yang lebih penting adalah bagaimana cara kita berupaya untuk tetap membela negara kita. Mungkin hanya itu diskusi kita hari ini teman-teman semuanya. Cara kita tetap semangat dan selalu semangat untuk membela negara kita. Mari kita tutup dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Selanjutnya kita akan ada studi kasus dan kemudian ada proyeknya, gitu ya. Dan sebetulnya di proyek itulah yang akan menyenangkan nantinya karena kalian akan bekerja di luar dan menyelesaikan proyek-proyeknya, gitu ya. Oke, untuk hari ini kita akhiri saja pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan mudah-mudahan kedepannya kita tambah lebih baik. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.